Shalom, perkenalkan nama saya Kasih Sucita Posoma dengan NIM 2306132 dari Fakultas Keperawatan dan Ilmu Kesehatan Prodi S1 Keperawatan dari Universitas Sariputra Indonesia Tomohon. Saat ini saya akan menjelaskan secara singkat materi tentang pencegahan infeksi nosokomial. Pencegahan infeksi nosokomial. Apa itu infeksi nosokomial? Infeksi nosokomial adalah infeksi silang yang terjadi pada perawat atau pasien saat dilakukan perawatan di rumah sakit. Infeksi nosokomial adalah suatu infeksi yang berkembang di lingkungan rumah sakit. Seseorang dikatakan terkena infeksi nosokomial jika penularannya didapat ketika berada di rumah sakit. Termasuk juga infeksi yang terjadi di rumah sakit dengan gejala yang baru muncul saat pasien pulang ke rumah, dan infeksi yang terjadi pada pekerja di rumah sakit. Seseorang dikatakan alami penyakit ini saat berkembang paling tidak 48 jam setelah masuk rumah sakit. Jenis infeksi nosokomial. Ada beberapa jenis infeksi dari gangguan ini yang umum terjadi, yaitu yang pertama, infeksi bakteri. Nosokomial bisa disebabkan oleh infeksi bakteri. Sebagian besar gangguan yang disebabkan bakteri tidak berbahaya, tetapi beberapa dapat menimbulkan masalah yang serius. Selain itu, bakteri adalah penyebab paling umum dari infeksi nosokomial. Yang kedua, infeksi jamur. Jamur juga dapat menyebabkan penyakit ini. Beberapa jamur dapat menyebabkan infeksi menular yang membahayakan. Yang ketiga, infeksi virus. Virus adalah kuman kecil yang dapat menyebar ke seluruh tubuh dengan meniru kode genetik alami. Saat masuk ke tubuh, virus dapat menyebabkan penyakit yang parah. Selanjutnya, penyebab infeksi nosokomial. Gangguan ini disebabkan oleh bakteri yang ada di rumah sakit. Bakteri tersebut bisa didapat dari orang lain yang ada di rumah sakit. Bakteri yang menjadi flora normal atau bakteri yang secara normal ada di dalam tubuh dan pada keadaan normal tidak menyebabkan gangguan di dalam tubuh sendiri, atau bakteri yang mengontaminasi lingkungan dan alat-alat di rumah sakit. Di samping itu, jamur, virus, dan parasit juga dapat menjadi penyebab infeksi nosokomial. Selanjutnya, gejala infeksi nosokomial. Gejala yang dialami oleh pengidap harus timbul setelah perawatan di rumah sakit, dan gangguan yang terjadi tidak sesuai dengan keluhan awal saat masuk rumah sakit. Beberapa gejala umum saat seseorang alami infeksi nosokomial antara lain yaitu batuk dengan dahak kental, demam atau menggigil, jantung berdebar cepat, tubuh terasa lemas, nyeri punggung bawah atau perut bawah, sesak nafas, sensasi terbakar saat buang air kecil, kelelahan atau kelemahan yang ekstrim, kulit kemerahan dan nyeri di sekitar luka operasi atau jarum, banyak berkeringat, nyeri otot, mual dan muntah. Berikutnya adalah pencegahan infeksi nosokomial. Untuk mencegah infeksi nosokomial adalah memutus cara penularan yang berhubungan dengan prosedur perawatan peralatan. Yang pertama, dekontaminasi. Yang kedua, pembersihan. Dan yang ketiga, sterilisasi atau disinfeksi. Tingkat tinggi harus diperhatikan sebelum peralatan digunakan kembali. Program pencegahan infeksi. Tujuan dari program PPI adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan rumah sakit dan fasilitas kesehatan lainnya melalui pencegahan dan pengendalian infeksi, melindungi sumber daya manusia kesehatan dan masyarakat dari penyakit infeksi yang berbahaya, serta menurunkan angka kejadian infeksi nosokomial. Selanjutnya, prinsip pencegahan infeksi yaitu Hanskun, menggunakan teknik aseptik, menangani peralatan tajam dengan aman, menjaga kebersihan, memproses alat bekas pakai, mencuci tangan, memakai alat pelindung diri. Berikut adalah melaksanakan 5 momen mencuci tangan. Yang pertama, sebelum kontak dengan pasien.
Yang kedua, sebelum melakukan tindakan aseptik. Yang ketiga, setelah terpapar lingkungan pasien. Yang keempat, setelah kontak dengan pasien. Dan yang kelima, setelah terkena cairan dari pasien. Sekian penjelasan singkat dari saya. Mohon maaf jika ada salah dalam perkataan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Anjay.